Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Rusia dilaporkan melayangkan serangan ke Ukraina pada hari Minggu, sebabkan 3 orang tewas di Ukraina. Sebaliknya, Ukraina dilaporkan mengirimkan pesawat tanpa awak ke Moskow, yang membuat kereta api di sana diberhentikan sementara. Informasi lainnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ajukan putaran baru perundingan damai dengan Rusia pekan depan. Zelensky bahkan dilaporkan siap bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin, membuka peluang langka bagi dialog tingkat tinggi di tengah eskalasi konflik yang terus memanas. Serangan Rusia dilaporkan menyasar seluruh bagian Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh TMT pada Minggu, 20 Juli 2025. Serangan Rusia ini menewaskan 3 orang di Ukraina pada Sabtu, kata pihak berwenang. Sebaliknya, Moskow terpaksa harus menghentikan sementara kereta api di wilayah selatan Rostov setelah serangan pesawat tak berawak semalam oleh Kiev. Serangan udara jarak jauh Rusia serta serangan di garis depan justru meningkat setelah ultimatum dari Amerika Serikat. Peningkatan serangan ini dinilai sebagai aksi menantang peringatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Moskow dengan sanksi baru yang besar jika tidak ada kesepakatan damai yang dicapai. Menurut Gubernur daerah Serhiy Lysak, Ukraina, serangan itu menghancurkan sebuah klinik rawat jalan, sebuah sekolah, dan sebuah lembaga budaya yang letaknya ada di kota Vasilyivka, dan beberapa rumah dan beberapa mobil pribadi juga rusak. Sementara itu, Rusia terpaksa menghentikan sementara kereta api selama sekitar 4 jam semalam di wilayah selatan Rostov. Ketika mendapat serangan pesawat tak berawak Ukraina yang melukai seorang pekerja kereta api. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu malam mengatakan bahwa Kiev mengusulkan putaran baru perundingan damai dengan Rusia pada pekan depan. 2 putaran perundingan di Istanbul antara Moskow dan Kiev gagal menghasilkan kemajuan apapun menuju gencatan senjata, malah menghasilkan pertukaran tahanan skala besar dan kesepakatan untuk mengembalikan jenazah tentara yang tewas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu malam mengatakan bahwa Kiev mengusulkan putaran baru perundingan damai dengan Rusia pada pekan depan. 2 putaran perundingan di Istanbul antara Moskow dan Kiev gagal menghasilkan kemajuan apapun menuju gencatan senjata, malah menghasilkan pertukaran tahanan skala besar
dan kesepakatan untuk mengembalikan jenazah tentara yang tewas. Melansir Arab News, Zelensky kembali menegaskan kesiapannya untuk bertemu langsung dengan Putin. Presiden Ukraina itu mengatakan pembicaraan dengan pihak Rusia mengenai pertukaran tahanan dan prajurit yang gugur sedang berjalan, dan mereka terus memenuhi kesepakatan dari putaran perundingan sebelumnya di kota metropolitan Turki Istanbul bulan lalu. Kendati begitu, pihak berwenang Rusia belum memberikan komentar resmi atas pernyataan Zelensky. Meskipun sejumlah media Rusia termasuk kantor berita negara RIA mengonfirmasi usulan tersebut mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiasi Moskow. Pada Jumat, Zelensky menulis di platform X setelah pertemuan dengan Umerov bahwa proses kesepakatan yang dicapai pada perundingan damai Istanbul kedua membutuhkan lebih banyak momentum. Menanggapi hal itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyambut baik pernyataan Zelensky sebagai sinyal positif dan mengatakan bahwa Moskow juga menganjurkan peningkatan momentum dalam proses negosiasi. Sejauh ini 2 putaran perundingan damai langsung Rusia dan Ukraina telah digelar di kota metropolitan Turki. Hasilnya, kedua belah pihak berhasil mencapai sejumlah kesepakatan kemanusiaan penting. Dalam perundingan bulan lalu, Rusia menguraikan daftar tuntutan garis keras, termasuk seruan agar Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah dan menolak segala bentuk dukungan militer Barat. Namun, Kiev menolak tuntutan tersebut sebagai hal yang tak dapat diterima dan mempertanyakan pentingnya negosiasi lebih lanjut jika Moskow tidak bersedia memberikan konsesi. Tahanan nuklir. Hal itu termasuk penandatanganan deklarasi Northward oleh Prancis dan Inggris serta perjanjian Kensington antara Jerman dan Inggris pada Juli ini. Guerrot menyatakan bahwa meningkatnya kecemasan strategis di Eropa turut dipicu oleh komitmen keamanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Menurutnya, alih-alih menambah stabilitas, kolaborasi nuklir justru beresiko memperbesar ancaman terhadap keamanan kawasan. Ia menegaskan bahwa Eropa seharusnya tidak menjadikan senjata nuklir sebagai pilihan dan mendorong adanya diskusi luas untuk menjadikan benua tersebut sebagai kawasan netral. Menurutnya, pendekatan yang netral dapat membuka jalan menuju kesepakatan damai dengan Rusia dan membangun arsitektur keamanan Eropa yang inklusif. Guerrot juga mengkritik pengiriman senjata ke Ukraina dan peningkatan belanja militer yang dinilainya justru menghambat tercapainya perdamaian jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan Rusia dalam sistem keamanan bersama Eropa mutlak diperlukan. Sementara itu, Prancis dan Jerman dijadwalkan mengadakan pertemuan tingkat menteri pada akhir Agustus untuk membahas strategi deterensi nuklir lebih lanjut.
Sejumlah pihak menilai bahwa narasi terbuka mengenai kerjasama nuklir di Eropa dapat memicu kekhawatiran baru di Rusia dan memperdalam ketegangan yang sudah ada. Pekan ini, laporan mengeklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk memberikan rudal jelajah Tomahawk kepada Ukraina. Laporan itu mendominasi siklus media Ukraina dan Amerika Serikat. Spekulasi tersebut berkembang ketika Trump dikabarkan bertanya kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, apakah Ukraina dapat menargetkan kota-kota Rusia jika senjata semacam itu diberikan. Gedung Putih tidak mengonfirmasi atau membantah percakapan tersebut, tetapi berusaha meredakan kegaduhan yang semakin memanas. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Trump hanya mengajukan pertanyaan, tidak mendorong penyerangan lebih lanjut. Rudal jelajah Tomahawk adalah senjata subsonik jarak jauh yang dirancang untuk serangan presisi terhadap target darat. Rudal ini dapat terbang antara 1.600 dan 2.500 km dan dikenal karena kecepatan terbangnya yang rendah, serta jalur terbangnya yang lincah sehingga membantu menghindari intersepsi. Setiap rudal berharga sekitar 2 juta US dollar dan diproduksi oleh produsen senjata Amerika Serikat Raytheon. Seorang legislator Rusia meminta penyedia WhatsApp pergi dari negara tersebut. Hal ini karena aplikasi pesan instan itu bisa saja masuk daftar perangkat lunak yang terlarang. Melansir Fox News, Wakil Kepala Komite Teknologi Informasi di Majelis Rendah Parlemen Rusia, Anton Gorelkin, menilai WhatsApp harus bersiap keluar dari Rusia. Pada Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan aturan untuk mengurangi penggunaan layanan buatan asing. Serta memperbanyak menggunakan layanan dari dalam negeri. Regulasi semakin ketat karena Putin baru mengeluarkan perintah untuk membatasi perangkat lunak yang berasal dari negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia. Gorelkin menilai, jika WhatsApp berhenti beroperasi di Rusia, mereka bisa lebih banyak menggunakan aplikasi buatan dalam negeri. Di Rusia, grup Meta perusahaan induk WhatsApp termasuk dalam kategori organisasi ekstremis.
sehingga negara itu sudah memblokir Facebook dan Instagram sejak tahun 2022, bertepatan dengan invasi negara itu ke Ukraina. Rencana menggunakan perangkat lunak buatan lokal menimbulkan perdebatan di Rusia. Sebab dikhawatirkan aplikasi pesan instan tersebut bisa digunakan untuk melacak aktivitas warga. Sejumlah orang menyarankan agar Rusia menurunkan kecepatan WhatsApp supaya konsumen lebih memilih aplikasi lokal seperti praktik yang telah dilakukan kepada YouTube. Sebuah jet latih F-7 milik Angkatan Udara Bangladesh jatuh menabrak sekolah Milestone di Dhaka, menyebabkan sedikitnya 19 orang tewas dan 164 luka-luka. Insiden terjadi tak lama setelah pesawat lepas landas untuk latihan dan mengalami kerusakan mekanis sekitar pukul 1 waktu setempat. Rekaman menunjukkan kebakaran besar dan asap tebal membumbung dari gedung 2 lantai tempat pesawat jatuh. Pilot termasuk di antara korban tewas, sementara puluhan korban luka termasuk anak-anak dirawat karena luka bakar. Para saksi mata, termasuk guru dan siswa, menyaksikan langsung pesawat menghantam gedung dan mendengar ledakan keras. Layanan darurat mengerahkan 9 unit pemadam kebakaran dan 6 ambulans ke lokasi kejadian. Gambar dari lokasi menunjukkan petugas mencari korban selamat di antara puing-puing yang terbakar. Sejumlah warga terlihat menyaksikan tragedi ini dari atap bangunan di sekitar lokasi. Pemimpin pemerintahan sementara Muhammad Yunus berjanji menyelidiki insiden dan memastikan semua bentuk bantuan diberikan. Pemerintah Bangladesh menetapkan hari Selasa sebagai hari berkabung nasional dengan bendera dikibarkan setengah tiang di seluruh negeri. Presiden Donald Trump menyatakan akan membantu warga Afghanistan yang telah lama ditahan di Uni Emirat Arab. Mereka adalah pengungsi yang melarikan diri saat Taliban memperluas kekuasaannya di Afghanistan. Meski dikenal dengan kebijakan imigrasi yang ketat, Trump kini berjanji akan menyelamatkan para pengungsi tersebut.
Janji itu ia sampaikan lewat unggahan di thread sosial disertai tautan artikel tentang kondisi pengungsi Afghanistan. Dalam unggahan itu, Trump menyoroti laporan situs Just the News yang menyebut UEA mungkin akan menyerahkan beberapa pengungsi kepada Taliban. Hingga saat ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Trump. UEA diketahui menampung ribuan warga Afghanistan sejak penarikan pasukan Amerika Serikat dari Kabul pada 2021. Penampungan ini merupakan bagian dari kesepakatan sementara dengan Amerika Serikat, mitra keamanan utama UEA. Sejak penarikan pasukan itu, hampir 200.000 warga Afghanistan telah dibawa ke Amerika Serikat oleh pemerintahan Joe Biden. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan ancamannya terhadap negara-negara anggota BRICS dengan rencana pengenaan tarif sebesar 10%. Ia menyebut bahwa kelompok tersebut yang berupaya mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat akan segera runtuh jika mengakibatkan dampak secara signifikan. Trump mengatakan begitu mengetahui niat BRICS untuk menantang standar dolar, ia langsung merespons dengan keras. Ia mengklaim bahwa setelah mengumumkan ancaman tarif, pertemuan BRICS berikutnya menjadi sepi karena negara-negara anggota takut dikenai kebijakan tersebut. Menurutnya, menjaga status dolar sebagai mata uang cadangan dunia sama pentingnya dengan memenangkan perang besar. Ia menilai hilangnya dominasi dolar akan sangat merugikan Amerika Serikat. Selain itu, Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap pembentukan mata uang digital bank sentral atau CBDC di Amerika Serikat. Ia menyatakan komitmennya untuk tidak mengizinkan penerapan sistem tersebut selama masa kepemimpinannya. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara di Washington pada Jumat 18 Juli 2025 di tengah ketegangan geopolitik dan diskusi global tentang pergeseran kekuatan ekonomi dunia.
pawai kedua melawan gentrifikasi berlangsung di Mexico City, bagian selatan pada hari Minggu. Kelompok masyarakat ada di dekat area demonstrasi, pemuda, dan kelompok anti-gentrifikasi berbaris menentang spekulasi properti menjelang Piala Dunia FIFA 2026 di ibu kota Meksiko. Mereka juga memprotes kerusakan lingkungan yang mereka katakan dapat ditimbulkan oleh pembangunan dan renovasi di area tersebut. Aktivis Sergio Juarichua adalah bagian dari sebuah kolektif yang telah berjuang melawan gentrifikasi selama 10 tahun. Ia bekerja dengan warga di lingkungannya yang telah digusur untuk membangun dan menyewakan apartemen untuk platform sewa sementara. Beginilah asal mula kolektif 06600 yang dinamai sesuai kode pos lingkungan mereka. Mereka telah menciptakan Bunda Maria dari Juarez, sebuah patung anti-gentrifikasi. Juarichua mengatakan ia khawatir akan kriminalisasi atau penindasan terhadap para pengunjuk rasa muda, dan 06600 memutuskan untuk berbaris dengan Bunda Maria di pelukannya. Pawai tersebut berlangsung selama operasi polisi besar-besaran yang menjadi rute di semua lini dan mencegah kecelakaan atau serangan apapun terhadap tempat manapun. Perkembangan positif dalam sektor korporasi Cina semakin menarik perhatian para investor global, khususnya dari Korea Selatan. Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan minat signifikan investor Korea Selatan terhadap saham-saham perusahaan Cina. Hal ini menjadikan negara tersebut sebagai pasar luar negeri favorit kedua setelah Amerika Serikat. Data dari Seibro, anak perusahaan Korea Securities Depository, mencatat Xiaomi Group sebagai saham paling banyak dimiliki oleh investor Korea Selatan hingga 18 Juli 2025. Selain Xiaomi, saham perusahaan besar lainnya seperti Alibaba Group Holding dan Pop-Mart juga menjadi pilihan utama investor Korea Selatan. Kedua perusahaan ini tercatat aktif diperdagangkan di bursa saham Hong Kong, Shanghai, dan Shenzhen, yang merupakan pusat utama aktivitas pasar modal Cina. Alibaba sebagai perusahaan e-commerce dan teknologi serta Pop-Mart yang bergerak di bidang mainan menawarkan diversifikasi portofolio yang menarik bagi para investor. Per 18 Juli lalu, dana simpanan investor Korea Selatan untuk pembelian saham mencapai 66,7 triliun won atau sekitar 47,96 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 783 triliun rupiah.
Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi para investor, tetapi juga mempererat kerjasama ekonomi kedua negara di masa depan. Inti es tertua yang pernah diambil dari Antartika kini telah tiba di Cambridge, Inggris, untuk dianalisis guna mengungkapkan kondisi iklim dan atmosfer bumi yang terjadi 1,5 juta tahun lalu. Es silinder ini diambil dari kedalaman hingga 2.800 meter di lokasi penelitian Little Dome Sea, Antartika Timur, lewat kerjasama internasional oleh British Antarctic Survey. James Whale, insinyur pengeboran dari BAS, menjelaskan bahwa sebagian es berasal dari dasar lubang bor dan diperkirakan berusia minimal 1,2 juta tahun. Ia mengatakan, tekanan ekstrim di kedalaman tersebut membuat es tampak seperti kaca, sedangkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya sangat kecil sehingga sulit untuk terlihat. Tim ilmuwan dari 10 negara Eropa akan menganalisis es tersebut menggunakan teknik continuous flow analysis untuk melepaskan partikel debu, gas kuno, isotop, dan senyawa lainnya. Data yang diperoleh akan digunakan untuk merekonstruksi suhu, pola angin, dan permukaan laut di masa lampau. Menurut peneliti BAS, Dr. Liz Thomas, salah satu tujuan studi ini adalah menjawab perubahan pola iklim bumi yang sebelumnya berlangsung tiap 40.000 tahun menjadi 100.000 tahun. Ia menambahkan, temuan dari es purba ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi perubahan iklim yang terjadi saat ini akibat aktivitas manusia. Selama lebih dari 6 dekade, BAS telah memimpin berbagai ekspedisi untuk mengungkapkan sejarah iklim melalui lapisan es di wilayah paling terpencil di dunia. Pangeran Kerajaan Arab Saudi Al-Walid bin Khalid Al-Talal meninggal dunia setelah koma selama 20 tahun. Publik mengenalnya dengan julukan The Sleeping Prince atau Pangeran Tidur selama ini. Kematian Al-Walid diumumkan oleh ayahnya, Pangeran Khalid bin Talal, dilansir Saudi Gazette. Jenazah Al-Walid yang kini berusia 36 tahun itu rencananya disolatkan di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh.
Diketahui Al-Walid koma sejak tahun 2005 setelah kecelakaan mobil yang mengakibatkan pendarahan otak parah dan cedera internal. Tragedi itu menimpanya saat menjadi mahasiswa di Akademi Militer di London, Inggris. Setelah kecelakaan tragis itu, Al-Walid dirawat di King Abdulaziz Medical City di Riyadh. Selama itu pula, dia hidup dalam koma dan dengan dibantu alat medis. Kisah The Sleeping Prince menarik simpati dari masyarakat dunia. Banyak jutaan orang menantikan kisah kesembuhan Al-Walid dari waktu ke waktu. Selama 20 tahun, Khalid menolak pencabutan alat-alat dukungan kehidupan untuk anaknya. Dia meyakini bahwa masih ada harapan bagi putranya untuk pulih. Pada tahun 2019 sempat ada tanda-tanda pemulihan, di mana Al-Walid membuat gerakan kecil, seperti mengangkat jari atau menggerakkan kepala. Meski begitu, tidak ada kemajuan pemulihan sejak saat itu. Sebagai informasi, Al-Walid adalah cicit dari Raja Abdul Aziz, pendiri Kerajaan Arab Saudi. Status cucu dari Pangeran Talal bin Abdul Aziz membuat Al-Walid sebagai bagian dari garis keturunan langsung keluarga kerajaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.